Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo guys. Oke, berjumpa lagi bersama kami dua host cantik di Poskampat. Biar beda, asikin aja. Oh iya nih Silva, karena sekarang ini kita udah siap ujian dan juga siap kelas meeting. Pasti kita bakal healing dan liburan dong. Gitu ya, Nis ya? Betul banget. Tapi karena misalnya kita healing ini terkadang itu agak ada yang negatif. Nah, kadang refreshingnya tuh ke arah-arah yang tidak baik gitu ya. Iya, betul banget. Karena itu kita butuh motivasi dan juga pembekalan nih sebelum kita refreshing. Kita harus dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dulu nih ya. Betul banget. Dan tentunya kita kali ini bakal podcast bareng bersama narasumber yang sangat luar biasa. Betul. Ya, boleh dong. Siapa ya? Siapa dong? Oke, boleh dong. Bapak, perkenalkan dirinya Pak. Boleh perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada momen podcast sekarang ini di SMK Negeri 4 Pekanbaru, saya memperkenalkan diri. Saya Kombes Pol Berliando SIK. Saya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Oke, gimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Wah, cerah banget Iya, hari ini Bapak. rasanya bahagia banget ya Senang. Pak. Oh senang Pak. Senang banget. Sama band SMK Negeri SMK 4 Oh Pekanbaru. iya, Iya. tentu kita juga senang banget Senang nih. banget nih bisa berjumpa Iya, bersama betul. Bapak. Tadi juga Bapak udah memberikan Sosialisasi di depan ya, Pak, ya. Makanya, Pak. Gimana nih Pak perasaan Bapak bersosialisasi dengan murid-murid SMK 4? Iya. Ya, saya senang ya berada di sini karena bagaimanapun adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa Iya, ya. betul banget. Dan kami hadir di tengah-tengah adik-adik ini untuk adik-adik kita upayakan jangan terpapar dari cengkeraman bahaya narkoba, supaya adik-adik betul-betul menjadi generasi penerus bangsa yang bisa bermanfaat bagi generasi berikutnya. Iya, kita harus bisa menjadi iya, generasi yang lebih baik ke betul. depannya. Nah, kalau dari yang sudah Bapak bilang tadi, tentu kadang kita banyak sekali mendengar informasi-informasi ya Pak, Iya. bahwa generasi Indonesia sekarang ini marah sekali Pak Gara-gara narkoba ya, Iya kan? betul Pak, kadang yang menggunakannya tuh pelajar-pelajar di bawah Iya. umur gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu, Pak? Ya betul dek, saya kan sebelum menjadi Kepala BNN Kota Pekanbaru ini sebagai Kepala Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Beberapa kasus yang kita ungkap ya, bahwa sebagian besar sabu itu ya berasal datang dari daerah negara kita Malaysia ya. Kita adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan mereka ya. Masuknya narkoba itu dari Muar ya, dari Johor Bahru ya, masuk ke perairan ke kita Riau ya, yang lebih kurang 600 kilo ini garis pantainya itu. Ada pulau-pulau tikus, itulah yang menjadi ancaman kita. Seperti saya sampaikan kepada adik-adik tadi bahwa asalnya sabu itu ya semenjak saya bilang tadi ada Myanmar dikuasai oleh junta militer, mereka negara yang memproduksi itu sebagian besar sabu itu ya, dan mereka masuk Thailand, Malaysia, masuklah ke Indonesia. Inilah ancaman bagi kita. Itulah saya menghimbau kepada generasi muda, mari kita perang melawan narkoba. Seperti lagu Mars yang kita sampaikan tadi. Oh betul. Sebagai generasi kita harus emang Iya, memperangi harus kita lawan narkoba. ya. Harus kita lawan Betul. lah. Kalau misal bahaya narkoba ini sendiri nih Pak, bagaimana untuk remaja-remaja nih? Ya kan tadi juga saya sampaikan ya bahwa narkoba itu adalah zat yang dia adiktif, dia merusak betul. susunan saraf pusat kita. Bisa merusak pikiran juga Pak. Iya tadi ya itu tadi, dan bisa kita kehilangan kesadaran, bisa halusinasi. Banyak kekurangannya Coba gitu, bayangkan Pak. ya, Iya, saraf pusat kita yang ini hancurkan. Iya, pikiran. Ya, ibaratnya kalau komputer itu ya CPU-nya lah, Iya, central processing dan unit-nya yang kalau pegang. rusak itu udah gawat Kalau sudah ya udah Pak. gawat ya. Hancur Cuma nanti. makanya Betul. kalau kita tidak mengantisipasi bahaya narkoba ini, Iya. sering sampaikan bahwa kita akan lost generation, Betul. kehilangan Iya, generasi. kehilangan generasi. Malah sekarang Jadi- udah dari sekarang tuh harus dipelajari, itu tidak boleh gitu ya Pak ya. Makanya Itu kita anak harus SD iya. juga harus ada edukasi juga kan Iya. Pak? Itu edukasi, makanya saya datang hadir ke adik-adik ini, karena BNN itu yang mempunyai unsur tugasnya itu ada pencegahan, ada pemberantasan, ada rehabilitasi. Iya betul banget tuh. Kalau untuk kategori penyalahgunaannya tuh apa aja sih Pak? Ya. Kategori penyalahgunaan narkoba. Ya itu tadi ya kan sering kita para pemakai penyalahgunaan itu kita asesmen ya. Nanti dari asesmen oleh tim medis itu akan ketahuan itu apakah korban dari penyalahgunaan itu dia adalah pemakai ringan, sedang atau berat. Apabila ringan dia bisa direhab melalui rawat jalan.
Kalau sedang mungkin dia rawat inap selama 3 bulan. Kalau dia kategori berat itu biasanya di rehabnya 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Tergantung daripada asesmen Asesmennya gitu ya, Pak. daripada tim medis atau ini ya. Kan ada psikolog, ada psikiater, ada dokter juga. Kalau rehabilitasinya tuh dia biasa ngapain aja tuh Pak? Iya, Kalau Pak. rehabilitasi? Itu kan ada program-program mereka, mungkin ada detoxnya juga, di detox juga iya. ya. Oh, di situ berarti Iya. tergantung gitu ya berapa lamanya. Makanya di rehab medisnya, kesehatannya, darah-darahnya yang terpapar dengan nikotin, dengan apa segala, dengan psikotropika itu di detox, kemudian dia baru dikembalikan ininya, psikologinya itu dia di rehab sosialnya, sehingga Selain dia psikologi ya kan, Pak? psikologinya ya, dia kan merasa minder, merasa ini dikembalikan dia, itulah di rehab sosialnya ya, seperti itu dia. Dan hidup lebih baik gitu ya, Ya. Pak ya. Iya betul banget. Oke, kalau misalnya untuk antisipasi narkoba itu bagaimana tuh Pak? Bagi Ya kami, kan, Pak? kan itu saya sampaikan adik-adik tadi bahwa kita harus cermat dalam bergaul itu ya. Media yang kita gunakan itu sangat terbuka. Saya bilang itu kan dengan adanya gadget itu ya kan, dengan adanya ya itu tadi kemajuan teknologi, ada positifnya ada negatifnya. Negatifnya apa itu tadi? Sekarang narkotika itu sudah bisa diedarkan secara online. Iya, Ya, kan? itu Karena tadi udah makin semacam. canggih itu ya, Pak. Canggih itu Makin semacam. canggih pula penularannya. Makanya saya bilang, Betul. modusnya juga semakin canggih. Itu Iya, sebenarnya modusnya. yang diungkap di Bantul itu oleh Direktur 4 Barreskrim Polri itu. Adanya dalam keripik pisang sudah ada narkotika di dalam. Keripik pisang yang kita kira itu baik-baik aja malah itu teman-teman kan benar. ada ya kan. Itulah Bisa. yang diantisipasi ya. Sekarang Kita orang harus pintar-pintar banget ya kalau untuk penyelundupan kayak gitu. Kita harus hati-hati banget berarti ya, Pak ya. harus lah ya, Harus harus dong. cerdas dalam bergaul ya. Bergadget juga harus pintar kita. Jangan kita menjadi korban. Karena sejatinya itu tadi saya sampaikan bahwa adik-adik yang pemakai penyalahgunaan itu kenapa tidak dipenjarakan lagi ya, karena itu tadi, karena adik-adik itulah sebagai korban daripada kejahatan narkoba itu sendiri. Malah butuh edukasi gitu ya, Pak. Ya, Seharusnya gitu. Makanya kita ada unsur P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, Oh, memberikan edukasi keren kepada kali. masyarakat ya. Kalau misalnya tindak pidana bagi pelaku sekaligus peredaran tuh bagaimana? Ya, kita kan kita tadi saya sampaikan bahwa narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu diatur di pasal 114 bagaimana pidana orang yang memiliki ya perantara dalam jual beli segala macam itu, dia bandar tadi, kurir, mufakatan jahat, dia mengetahui ada tindak pidana narkotika tidak melaporkan, itu juga dipidana, diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 ya. Kalau akhir-akhir ini apa nih Pak yang baru saja ada berita marah-marah itu Pak tentang peredaran narkoba? Ya. Ada juga baru nih yang baru-baru saja terjadi. Sekarang kalau di Pekanbaru ini memang sementara itu ya, masih seputaran sabu, ekstasi, ganja ya. Masih seperti itu ya, Pak ya? Tapi yang kita harus antisipasi itu tadi itu adanya modus-modus narkotika yang dikemas dalam keripik pisang, adanya happy water itu ya kan. Betul. Bahkan itu di permen-permen untuk anak kecil aja ada gitu ya kan, Pak? Iya, Iya, makanya, iya. ya, itu modus yang harus kita antisipasi yang ditangkap baru di Bantul. Itu yang saya question sama adik-adik tadi, siapa tahu ada yang iya. tahu kan, ya. Kalau misalnya kalau misalnya untuk pemakaian rokok nih bagi anak-anak remaja, bukan hanya narkoba nih, kalau untuk rokok kan Iya. biasanya ada nikotin atau Itu kan termasuk tembakau juga kan ya, Pak ya? Tidak, itu bukan tidak. narkotika ya, bukan. tapi perilaku merokok itu kan memang Memang tidak tidak bagus terpuji ya, ya. iya, betul. Sebagai orang pelajar, dia harusnya generasi yang yang dipersiapkan. Sementara dia kan masih dibiayai oleh orang tuanya. Iya, betul. Sementara rokok itu harus dibeli dengan uang ya kan. Iya. Uang terus dibakar dan tidak juga memberikan manfaat kepada tubuhnya. Malah merusak gitu ya, Pak ya? Ya, itu mungkin dari rokok itu juga nanti dia akan mengisi tembakaunya dengan ganja, itu yang dikhawatirkan. Mulai dari situ Dari gitu, situ Pak, mungkin ya terciptanya. belajarnya. Jadi saya tidak harapkan generasi muda yang merokok ya sudah lah, ini kan itu juga membebani orang tua. Orang tua harus membayarkan uang sekolah, harus membelikan rokok lagi. Atau nanti adik-adik kalau tidak dibelikan orang tua, tentu dia bagaimana mendapatkan uang dengan mencuri segala macam. Kan Mencoba ke situ segala sampai. macam cara gitu ya, Pak ya? Itu yang kita khawatirkan ya. Oke. Oke, kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya yang pemakai narkoba itu tuh anak-anak di bawah umur, itu rata-rata umur berapa tuh Pak?
yang kita ini kan. Iya. Ya apa tergantung ya. Kadang-kadang anak-anak juga yang SD kelas 1 sudah ya, tadi yang Sudah ada Pak. udah ada yang apa istilah yang saya bilang tadi itu ngelem itu. Oh iya. Inhalensia itu yang mengisap lem itu. Nah, itulah ini kan apa kita antisipasi. Itu juga merusak jaringan otak kan bisa juga mimisan segala macam kan ada saya sampaikan tadi ya. Berarti itu tuh emang harus ada pengawasan dari orang tua juga Betul, ya Pak. ya. Wajib banget ya gitu ya Pak ya. dari Itulah orang saya tua. bilang kan BNN tidak bisa bekerja sendiri ya, aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Tentu peran serta orang tua lah yang harus kita perkuat ya. Ya tadi juga apa dari masyarakatnya. Lingkungannya juga sangat berpengaruh gitu ya Pak ya. Iya betul banget. Nih kalau misalnya untuk orang tua aja itu mungkin nggak bisa juga. Berarti lingkungan sekolahnya juga ya harus Lingkungan memberikan pertemanannya pasti Ya, yang sangat sekolah berpengaruh. juga. Apalah guru itu sebenarnya kemampuannya kan. Satu orang guru berapa? Kadang 40 murid. Iya. Ya kan? Nah, kuncinya saya bilang tadi itu tadi yang saya sampaikan apa? Impak. Oh intak. Keiman dan ada ketakwaan. Kan saya bilang kalau adik-adik taat beribadah, ya mudah-mudahan sedikit tidak minimalisir. Kan saya bilang ada ayatnya kan? Dikuatkan dulu. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita khusyuk sholatnya semacam, insya Allah Allah akan lindungi kita dari perbuatan keji. Masya Allah Pak, betul Oke. banget Pak. Alhamdulillahnya di SMK pun udah ada intak nih ya. Iya, Udah ada Pak nih. Ya, Ya. terima kasih sekali. Juga terantisipasi kita ya. Betul. sebagai anak muda. Lebih dikuatkan lagi iman-imannya gitu kan betul Pak. banget. Kalau misalnya untuk pembentukan karakter bagi generasi muda seperti kami ini harus bagaimana? nih, Karakter Pak? yang seperti apa gitu Pak yang harus ditingkatkan kembali? Ya, saya rasa adik-adik itu harus membangun karakter yang positif ya, yang apa namanya, yang mempunyai ekspektasi positif. Bagaimana kita harus hidup apa namanya, yang maju ke depan ya, harus cerdas, harus smart segala macam ya, tanpa ya kita terpapar dengan lingkungan yang negatif ya. Silakan update apa perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Adik-adik ikut kegiatan ekstrakurikuler yang positif gitu ya. Apa saja ikuti ini kan positif ini kan adik-adik pasti ini kan. Iya, banget. Positif kan. Ikut skampa gitu. Adik-adik tamat nanti bisa di dunia jurnalis atau di mana ya kan. Sangat bermanfaat dan tentunya untuk diri sendiri pun sendiri Seperti inilah manfaat gitu ya Pak. Kerjakan positif itu. Nah, seperti inilah yang kita inikan ya. Munculkan kegiatan-kegiatan yang positif ya, itu tadi. Kalau tidak apa rasanya tidak mampu ya ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang positif ya, mungkin berolahraga Kita ya. yang menciptakannya ya Pak. Yang bermanfaat gitu kan. Jangan tidak bermanfaat. Kalau sabu, ekstasi, dugem bermanfaat nggak kira-kira kan? Iya, Nggak, itu ya kan? malah merugikan diri sendiri gitu Iya. Pak. Oke? Kalau BNN sendiri ada nggak nih Pak memberikan kegiatan-kegiatan untuk para remaja? Apanya? BNN sendiri memberikan kegiatan-kegiatan untuk remaja. Ya kita melalui P2M itu kita ada unsur tadi saya bilang itu ada pencegahan kepada masyarakat. Kita ada event-event seperti itu ya. Ya kita kadang-kadang tampil di mungkin ada Car Free Day. Oh, luar biasa gitu ya. Tadinya kita ada stand di mana apa namanya Mall Pelayanan Publik tapi karena kebakar tidak ada lagi stand. Oh iya. Ini bagi anak muda yang ikut sering ikut Car Free Day bisa nih ya Pak ya? Silakan nanti kita Cuma mengerti sering nggak ikut Car Free Day nih? Lumayan lah ya nih siapa ya? kita akan memperlihatkan lah apa itu BNN kepada masyarakat ya, mengedukasi masyarakat supaya mereka tertarik, mereka juga membantu tugas-tugas kita dalam pencegahan peredaran narkoba. Oke? Nah Pak, selain narkoba nih kan Pak, banyak juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama remaja tuh kayak tawuran itu kan nggak baik kan Pak. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Ya memang kadang-kadang itu kan saya bilang tadi berawal juga dari narkoba tadi. Narkoba tadi juga Pak. Mereka ya biasa gitu ya Pak. karena mereka ya tadi sarafnya sudah rusak, itu mereka tidak tahu lagi mana yang benar, ya kan? Dianggap tawuran itu suatu hal yang ini kan karena emosinya, karena stabilitas emosinya kan terganggu. Iya betul. Saya bilang itu, itulah dia mereka pencetusnya itu tadi. Mereka akan berani dengan minuman keras juga mereka akan berani, ya kan? Dengan nyabu itu orang bisa melek 2 hari 2 malam, macam kan? Dia juga suka pemberani, ya tadi pemberani yang konyol, yang bukan untuk hal positif kan itu istilahnya ya. Itulah dampak negatif. Pemberani ke arah yang tidak baik gitu. Betul sekali ya. Ada nih, kalau misalnya ingin Silva pertanyakan lagi nih, yang untuk masih penasaran bagi Silva. Mungkin kalau dari Silva sendiri ya, Silva udah dari semua ilmu yang diberikan Bapak tadi udah sangat masuk sekali. Ya, sudah sangat banyak sekali loh ini ilmu yang diberikan. Jarang-jarang kita mendapatkan edukasi baik seperti ini. Dan tentunya mungkin
sangat bermanfaat bagi pemirsa yang udah nonton. Iya. Ya. Dan untuk yang kalau misalnya ini apa? Untuk kesan dan pesan Bapak nih untuk kami sebagai generasi muda tuh bagaimana tuh Pak? Oke, saya selaku Kepala BNN Kota Pekanbaru menghimbau adik-adik ya, kalau memang jadi orang yang sukses, ya sukseslah, hidup sehat tanpa narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Oke. Intinya hidup sehat tanpa Ya, narkoba, betul. Jadi generasi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Betul. Oke. Sangat Nah, bermanfaat. kalau sudah terpapar narkoba, sudah hancur kita deh. Sudah hancur kita sebagai Nggak ada generasi. masalah muda ya, lost juga generation lost kita, iya. generasi ya. Sebelum terjadi Kasihan. harus dihindari gitu ya, Pak. Itulah saya bilang tadi, Kim Jong Un itu udah menangis dia kepada masyarakatnya untuk memperbanyak keturunannya. Terus kita hancurkan dengan narkoba. Hah? Keturunan banyak tapi tidak ada gunanya buat apa? Tidak berkualitas keturunan Iya, itu. kita sesuai Ya kan? generasi. Tidak memberikan estafet kepada pembangunan bangsa ini Jadi seterusnya. tidak ada guna juga buat Iya, ada generasi, untuk tapi apa? tidak ada Iya, kualitas. ada berkualitas. Betul sekali. Hancur apa kita kan? Iya. Nah, Dedek bayangkan di Thailand itu sudah dilegalkan narkotika jenis ganja itu, coba bayangkan. Itu sudah sudah Nah, Dedek setuju nggak kira-kira itu? Tidak, Enggak, tidak. tidak Kami setuju sebagai tentu ya, generasi Pak ya. muda ini sangat tidak setuju. Kita tolak ya. Iya, Kita betul. tolak. Iya. Itulah kita takutkan jangan sampai di Indonesia ini dilegalkan karena ada surga tempat narkotika bertumbuh dengan suburnya itu di Aceh. Oh, Berarti dia aja ya Pak. Aceh itu ganjanya terkenal itu deh. Kalau dilegalkan hancurlah kita ini semua. Dan semoga aja tidak sampai seperti itu ya, Pak ya. Negara sudah ada yang sudah melegalkan ganja itu, coba di Thailand kan ada tahu lah perkembangannya. Semoga nggak Jangan sampai sampai di seperti situ itu. ya. Iya, sampai- Saya juga tidak setuju. Coba bayangkan generasi muda dirusak dengan Dengan ganja. menghisap ganja semacam itu kan udah memang merusak saraf kita ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Kita melegalkan ganja tidak melegalkan ganja ya. Setuju. Walaupun itu diatur tempatnya di mana-mana. Itu kan di Thailand tuh ada mungkin di suatu tempat tidak memang di umum. Tapi kan bagaimanapun kan Sudah. untuk apa merusak itu ya kan? Iya. Malah tidak maju jadinya anak mudanya nanti ya, Pak ya. Oke, sepakat ya. Terima kasih ya. Simak keempat. Karena Keren. iya, karena kita tadi udah berbincang banyak nih Iya. mengenai narkotika, Narkoba, dan Bapak juga udah memberikan informasi-informasi Betul. seputar edukasi narkoba ya. Dan nih Pak, terakhir nih Pak, bagaimana nih kesan dan pesan Bapak untuk Poskampat Iya. kita nih Pak, program kami? Pos keempat ya. Iya, Iya. betul, Pak. Oke, saya sangat apresiasi ya. Inilah yang kami harapkan, generasi muda yang kreatif, yang smart, yang cerdas ya, yang inovatif, yang bisa menyongsong ke depan kemajuan teknologi Iya, betul. informasi. Nah, inilah adik-adik yang harus adik-adik tumbuh kembangkan ya. Harus dimulai dari sekarang gitu Iya, ya, Pak. saya salut sama adik-adik. Saya juga anak saya juga lulusan Sekolah Tinggi Multimedia. Wah. Masya Allah. Sekarang Di Jogja. multimedia itu sangat berguna sekarang ya, sangat Pak. berguna. Banget, Iya. Iya, betul banget. Saya dulu pernah juga Kabid Humas di Polda Kaltara, Ya. bagaimana Kapolri pada saat itu mengedepankan manajemen media, ya orang akan tertarik dengan apa yang konten-konten yang Kita kita buat inikan, Sekarang ya ya kan? dunia digital ya Pak. Bukan digitalisasi. Nah, inilah yang hal yang positif, ya. Saya sangat apresiasi adik-adik. Ya Allah. Oke. Silva, karena kita udah berbincang selama Iya. 20 menit ya Betul Silva, sekali. boleh dong. Bagi teman-teman yang ketinggalan informasi kami, boleh langsung cek Instagram aja. kita apa Silva? Di @poskampat. Nah, boleh ya, ada. Nah, bagi yang ketinggalan informasi kami dan juga ketinggalan tayangan kami, boleh langsung cek Betul. YouTube Di kita YouTube kita di sama juga di Poskampat. dan TikTok kita. Di Poskampat. Oke, terima kasih Bapak Ya, karena makasih sudah banyak ya. mengisi Sudah memotivasi kita ya, Nis, betul ya. banget. Dan generasi muda semoga kita bisa menjadi generasi yang lebih baik ke depannya, Betul. anti narkoba. Remaja anti narkoba. Baik Pak, boleh dong kami ajak Bapak bersama Poskampat untuk memberikan slogan kami. Jadi gini Pak, biar beda, asikin aja. Oke? Oke. Poskampat, biar Beda, beda, asikin asikin aja.